Gitu. Jadi kalau nyemprot itu cukup selewat aja, set gitu. Ininya di sini ya, kitanya yang lewat. Oh iya, salah ya. Harusnya gini ya. Iya Salah. betul. Aduh maaf. Bagus. Nutrisi lah. Nutrisi ya. Nutrisinya memang berarti harus ada yang ditambahkan. Iya betul. Apakah itu? Nah itu mah nanti aja ya. Mending biar penasaran. Biar penasaran. Biarin. Karena apa nih? Penasaran. Kiu, cukurukuk. Tapi cuman syukurnya ini alhamdulillahnya sudah dibantu oleh alam seperti itu. Dan alam yang mana nih? Bandukun bukan? Udah dong capek. Alam peripera, alam siapa lagi? Alam sutra sih yang bagus. Iya lagi. Sutra apa? Ya jadi Enggak. Jadi selamat datang di podcast Ngangguk. Nganggur yuk. Di hari yang sore ini. Nggak apa-apa. Udah ngantuk soalnya. Habis makan gini enak banget nih tidur di sore yang. Aku tahu kok. Sering pakai bajunya kan? Oh iya. Aku udah tahu. Nih full kayaknya pakai baju ini terus ya. Nanti jangan bosan ya. Oh bukan baju yang ini. Apa? Baju yang hitam itu loh. Yang mana? Yang hitam. Siapa namanya? Dahlia. Itu ya. Kan biasa bilangnya kan belibet gitu. Oh Isyana. Iya. Oh iya. Mungkin ya bisa jadi terinfluence. Jadi ya di sore yang adem ini kita bakal ngebahas apa Om Agus? Yang mana nih? Nah bingung dia nggak tahu materinya apa. Jadi kita bakal ngebahas mungkin apa ya, menanam anggur di dataran tinggi itu apa sih kendala dan mungkin cara-caranya sedikit ya, cara singkatnya. Karena kan kita berbicara ini karena banyak yang menanyakan dan yang banyak yang yang salah ya persepsi. Betul. Persepsi. Betul, karena kan banyak yang bilang kalau pemula ya, kalau pemula itu banyak yang bilang anggur itu harus di tempat yang dingin. Kulkas. Ya. Terus enggak gitu juga. Enggak. Kedinginan itu, malah kedinginan. Beku dia. Beku. Nah, kalau misalnya bagi para penggiat anggur, emang bisa nanam di tempat yang dingin? Pasti udah begitukan duluan. Iya, karena kan kayak nanamnya di mana? Oh, di atas 1000 mdpl No gitu. No gitu. Jadi nggak akan berbuah gitu. Kenyataannya gimana? Alhamdulillah. Karena kita kebetulan sekarang kita berada nih, studio kita di 1000 mdpl. Apa tuh mdpl itu? Tadi apa ya? MDPL itu meter di atas permukaan laut. Oh ya. Jadi kalau 1000 mdpl berarti 1000 meter di atas permukaan laut. Oke. Jadi ini termasuknya emang dataran tinggi ya? Ya. Ini emang sekarang ini kan udah adem-adem gini, jadi mungkin ini salah satu faktor lah ya. Betul. Yang menjadi apa ya? Mungkin paradigma para penggiat anggur itu di dataran tinggi karena hawanya kayak gini dingin. Tapi kita dingin, gitu. Kita bukannya mematahkan ya, bukan mematahkan si penggiat anggur kita ya, bukan. Tapi kita juga menanam di 1000 mdpl itu ya pengen tahu aja. Ya, bukan pengen tahu. Emang lahannya adanya di sini, Om. Salah saya. Emang tempatnya ada di sini, jadi kayak ya udah deh terpaksa. Kalau kita punya lahan di tempat yang panas mah ya udahlah daripada susah-susah ya di sini. Lebih ke apa berarti kalau begitu? Memberdayakan lahan yang ada. Ya memanfaatkan. Memanfaatkan. Ya. Bukan orang ya. Iya benar. Memberdayakan kan lebih ke orang gitu. Jadi iya kalau kita sih di tempat yang dingin karena memang ada lahannya di tempat yang dingin gitu. Bukan berarti kita mematahkan si penggiat anggur yang berarti bukan ya. mematahkan Om, membuktikan. Ya membuktikan itu sama halnya mungkin akan
berkontra dengan ini ya, dengan mematahkan. Enggak kan, karena kita kan awalnya nggak tahu nih. Oh di 1000 mdpl, terus waduh cocok nggak ya sama anggur. Nah ya udah kita buktikan, kita coba. Ya pancingan saya nggak kena, saudara-saudara. Enggak ya. Enggak deh, jangan deh. Ini yang aman-aman aja ya. Jangan Aku mau ke pinggir jurang nggak kena. jangan lah. Pokoknya ya kita sih kalau di 1000 mdpl ini ingin membuktikan kalau ya anggur ini bisa loh berbuah di dataran tinggi gitu. Tapi walaupun berbuah di 1000 mdpl ini ya banyak banget kendala yang dihadapi, itu banyak banget. Nah sebenarnya kendala paling utama, paling apa ya, paling vital mungkin ya, itu apa sih Om? Paling vital. Kembali lagi ke Laptop. mana laptopnya mana? Ada. Ini ada itu tuh. Jadi kembali lagi ke syarat tumbuh. Ya. Poin-poinnya itu ada di sana semua. Ya, Syarat tumbuh itu. Oke. Jadi kita tanam di sini lebih ke apa namanya? Memaksakan. Iya, benar. Sudahlah di dataran tinggi itu sinar mataharinya Kurang, betul. Terus curah hujan tinggi. Iya. Pakai naungan. Nah, asik gitu. Itu. Syahdu banget. Apa? Ada jalan yang mudah, kita cari yang sulit. Ngapain cari yang mudah? Jadi berarti kendala paling utamanya lebih ke apanya ya? Iklim cuacanya mungkin ya. Iya. Iklimnya ya. Makanya kalau mau bercocok tanam apapun harus diketahui dulu si pohon itu pohon apa. Terus habitat hidupnya seperti apa. Betul. Baru kita cari tempat yang memang sedikit banyaknya lebih ke deket ke habitat dia. Iya betul. Kalau di sini kan sebenarnya di sini itu masih ada aja ya panasnya Om. Ada aja panasnya, enggak yang dingin banget kayak ke puncak Jayawijaya gitu, enggak kan. Kenapa nggak puncak Bogor yang deket? Kalau puncak Bogor kedekatan. Oh kedekatan. Iya, puncak Jayawijaya lebih beku. Nah itu. Jadi apa ya, lebih kalau misalnya di dataran kita ini di 1000 mdpl ini ya masih oke lah ya terkesannya. Masih. Si Soso lah. Jadi ya walaupun gini, di 1000 mdpl itu mungkin buah ya pematangan buahnya itu agak sedikit terlambat. Lambat. Bisa bedanya itu bisa 2 minggu atau sampai 1 bulan. 1 bulan ya. Karena itu tadi sinar mataharinya kurang. Jadi ya pematangan buah pasti bakal lebih lama. Seperti itu. Nah, udah gitu kan berarti kalau lebih lama nih, logikanya nih, lebih lama si buah itu lebih besar nggak atau gimana? Kalau dibandingin dengan yang di dataran rendah. Ya, kalau untuk ini menurut Mr. Logika ya. Berpikir secara logika. Itu masuk. Kalau pematangannya lebih lama, nutrisi akan terus-terusan ditarikan dari ngumpulnya kan pasti di buah. Ya. Kalau si kulitnya itu tidak terganggu oleh hama penyakit, elastisitas kulitnya itu tidak terganggu, itu akan membesar. Oh, I see. Jadi ukuran beri kemungkinan besar itu bisa lebih besar ketimbang dataran yang rendah, yang tingkat pematangannya lebih cepat. Berarti hambatan lainnya itu tadi ya, di buah itu yang nempelnya apa Om? Biasanya yang menjadi hambatan itu? Yang jadi hambatan kalau untuk lebih ke hama penyakit sama, dengan dataran rendah itu sama ya, paling trip, kutu putih, jamur. Oke, jamur. Enggak yang crispy tapi. Itu enoki. Jamur enoki. Itu dicemilin aja kalau itu. Kalau itu mah. Iya. Kalau ini kan jadi kalau udah terserang trip itu bisa meninggalkan bercak kotor di kulitnya, nempel. Iya, betul. Bukan hanya itu saja. Pengaplikasian fungisida dan insektisida yang terlalu basah itu juga bisa menyebabkan
Terlalu tebel ya. Nah, terlalu tebal. Jadi terlalu mungkin Terlalu anteng. ya terlalu anteng kayak atau kayak waduh terlalu sayang mungkin ya. Jadi kayak lebih dekat lagi nih biar banyak nih, biar banyak nih. Nah, lebih ke situ. Jadi kayak mikirnya lebih bagus padahal kan sebenarnya harusnya kayak kena ininya aja ya Om ya. Jangan Kena terlalu dekat embun-embunnya juga. aja cukup. Embun-embunnya aja iya itu cukup gitu. Jadi kalau nyemprot itu cukup selewat aja. Set gitu. Ininya di sini ya, Oh. kitanya yang lewat. Oh iya, salah ya. Harusnya gini ya. Iya Salah. betul. Aduh, maaf, Bagus maaf. gimana nih? Jadi nggak hanya hama penyakit aja, tapi dalam pengaplikasian insek, pengaplikasian pestisida itu juga harus ada aturan mainnya. Ya. Tapi untuk selama ini yang bikin yang membuat si elastisitas buah itu terjegal itu adalah dari trip kebanyakannya. Kalau masalah nyemprot kan masih bisa kita olah ya. Olah ya. Seperti main badminton, main gitar dulu. Di mana-mana ya badminton. Kayak judul lagu. Oh, judul lagu ya. Siapa yang nyanyi itu? Hah? Siapa yang nyanyi? Benjamin kalau nggak salah. Benjamin mana? Franklin? Hah? Benjamin itu. Lupa. Namanya siapa ya? Benjamin Sueb. Jadi kalau untuk trip itu memang akan selalu datang ketika si pohon itu muda terus. Oh, I see. Jadi harus dipahami dulu bagaimana si hama itu menyerang. Okay. Apa saja yang diserang. Tapi jangan sekarang. Itu mending nanti aja. Itu karena masalahnya gini nih, kalau ngobrol keenakan kemana-mana melebar. Iya, kalau terlalu detail ini bisa sampai jam berapa? Ini podcast bisa lama banget kalau misalnya kita breakdown. Kita ngebahas apa sih tadi? MDPL ya? Iya, kita kan tadi maksudnya si trips ini kan berarti sebagai penghambat yang tumbuh di dataran tinggi gitu. Jadi berarti kan tadi dari iklim atau cuaca ya? Ya, satu sinar mataharinya kurang. Nah, terus tadi trips ya? Ya, hama penyakit jatuhnya. Hama penyakit. Nah, terus ada lagi nggak selain itu? Kalau air mah fleksibel ya. Yeah. Kalau air kan tergantung ketersediaan kalau itu makan. Terus apa lagi? Berarti kalau udah ketemu dengan sinar matahari nantinya itu ke kelembaban. I see ya. Dari kelembaban itu kan nanti hama penyakit datang. Ya, berarti apa yang bisa dilakukan untuk mencegah itu? Ya penanggulangan harus diaplikasikan penanggulangannya seperti penyemprotan pestisidanya. Ya, berarti kan mungkin kalau dari pestisida penyemprotan itu pengaplikasian itu memang harus secara intens dan sebagainya. Kalau di sini gitu ya, di bawah juga sama. Cuman di sini mungkin lebih ekstra ya. Banget ya. Dan mungkin ya sirkulasi udara itu sangat ya Om, sangat harus diperhatikan. Iya betul. Tapi kan kalau kita pasang blower juga lumayan ya. Iya. Lumayan, cost bertambah. Iya. Dari penyemprotan terus tambah lagi blower, agak merepotkan juga. Iya. Tapi kalau kita dari struktur senam ya? Itu instruktur. Oh, instruktur senam itu. Struktur bangunan itu kan bisa diolah untuk mengurangi keluarnya budget cost untuk blower. Oh, I see. Ya, benar. Jadi iya memang ya sebenarnya balik lagi ke syarat tumbuh ya Om ya. Tetap patokannya itu akan ke sana terus. Jadi kalau misalnya syarat tumbuhnya terpenuhi, ya sebenarnya bisa aja nanam anggur itu ya pasti nggak susah. Iya, pasti bisa. Yang penting syarat tumbuhnya terpenuhi. Itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi dibilang hambatannya seperti itu, berarti nilai plusnya tadi di pembesaran buah mungkin ya bisa dibilang. Betul. Ya. Kita di MDPL tinggi itu dapatnya itu pembesaran buahnya. Buahnya lebih besar, terus pengaplikasian yang namanya GA3 ya melebar lagi nih pembahasan. Pengaplikasian hormon juga bisa diminimalisir. Iya.
Jadi ya nggak usah lah ya pakai itu ya. Ya bukan nggak usah sih, tapi kita udah ketolong dengan yang namanya iklim. Ya. Jadi Apakah boleh diaplikasikan? Boleh. boleh. Nggak ada yang melarang. Itu boleh banget. Cuman syukurnya ini Alhamdulillahnya. alhamdulillahnya sudah dibantu oleh alam. Seperti itu. Dan Alam yang mana nih? Bandukun bukan? udah dong capek. Alam peripera, alam siapa lagi? Alam sutra sih yang bagus. Iya lagi. Sutra apa? Ya jadi Enggak. jadi Mas-masnya ketawa kenapa? kenapa ini? Nah, terus kan sebenarnya banyak yang bilang juga ya kalau misalnya di dataran tinggi itu buahnya besar aja. Menang besar doang. Menang besar doang. Biasanya banyak yang begitu. Tapi rasanya Betul. hambar. Nggak ada nih rasanya gitu. Kayak aku kepadanya gitu. Hambar gitu. Aduh, Magus bahaya. Bahaya, Magus. Bukan aku dan dia itu hambar gitu. Bahaya ternyata malah curhat ya Magus ini. Mending buat podcast sendiri aja. Acur. Tapi jangan ke situ. Kita bahas ini lagi, anggur lagi jangan. Enggak, maksudnya kalau misalnya si anggur ini dengan dengan buah dan dompolan yang besar itu caranya biar manis itu apa sebenarnya? Intinya aja. Berarti sinar matahari ditambah, pengaplikasian pupuk untuk mendorong tingkat kemanisannya. Nah, itu berarti pupuk ya. Iya. Nutrisi ya. Nutrisinya memang berarti harus ada yang ditambahkan. Iya, betul. Apakah itu? Nah, itu mah nanti aja ya. Mending biar penasaran. Biarin. Karena apa nih? Penasaran. Kiu, cukurukuk. Tapi kalau untuk segi rasa, menurut aku ya udah dapet. B aja. Ya memang segitu. Sih. Dengan panas yang minim, tapi dengan rasa anggur ya segitulah. Rasa anggurnya gimana sih ya, saya neranginnya bingung juga. Iya. Ya dapat gitu. Iya, karena menurut aku kalau bisa dibilang mungkin ya kita mah ngasih nutrisi sepantasnya aja gitu. Bukan sepantasnya sih kayak ngasih ngasih ke orang gitu. Pantas nggak ya? Iya pantas sih gitu kan. Siapa tahu ada yang berpikiran karena buahnya besar terus nggak manis, pupuknya kayak seabrek-abrek dikasih nutrisinya. Pantesan Kan who knows, nggak tahu. Oke, masuk. Jadi ya sebenarnya pada intinya ya dicoba dulu ya. Dicoba dulu dengan nutrisi yang ya udah ya sama lah ya pengaplikasiannya mungkin ya dengan di dataran rendah itu seperti apa. Ya kita coba dulu aja gitu. Kalau itu berhasil ya udah nggak usah ada nama-nama lagi kan. Neko lagi. Iya, nambah kos lagi kan kalau misalnya betul. Ditambah. Jadi ya sebenarnya mungkin dapat disimpulkan ya kalau di dataran tinggi itu bisa banget buah anggur itu berbuah. Jadi bukan nggak mungkin gitu. Betul. Di 1000 di Lembang juga di 1400 ya yang di ada iya 1300 1400 ada. Iya, itu tuh masih bisa berbuah gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman punya punya tempat yang ingin ditanam anggurnya itu di sekitaran ya 1000 up lah. Tapi upnya itu jangan sampai ke 2000 3000 ya. Itu mau Puncak nanam gunung. Iya, mau nanam di Ciremai. Kan nggak mungkin juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya mungkin aja. Mungkin aja. Mungkin ya. Tapi siapa yang mau miara di sana? Nah, mungkin saya tinggalin Om Agus di sana. Saya sih pulang ya. Jadi berarti anggur itu sangat memungkinkan ditanam di mana saja. Yang terpenting adalah tadi balik lagi ke syarat tumbuhnya terpenuhi atau tidak. Poinnya ada di sana teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya Om ya. Ya, karena ini udah cedem lagi. Iya, kayaknya ini takutnya hujan ya. Aku juga belum ganti baju ini. Nah benar ya. Mungkin ini bakal bosan juga. Ini kok nggak berganti-ganti baju gitu. Kita orang sibuk. Iya, kita kayak aduh lupa gitu ganti baju. Oke teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah. Bye-bye.